Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Apa itu puasa? Bagaimana cara melaksanakan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya akan kita bahas di pertemuan yang berikut ini. Baiklah anak-anakku, pengertian puasa. Puasa menurut bahasa berarti menahan atau mencegah. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Baiklah anak-anakku, dalam melaksanakan ibadah puasa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Baiklah anak-anakku, dalam melaksanakan ibadah puasa kita harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa adalah syarat yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan syarat sah puasa adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ibadah puasa sehingga ibadah puasanya dinyatakan sah menurut syariat agama Islam. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang diwajibkan berpuasa. Syarat wajib puasa terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, dia harus beragama Islam atau seorang muslim. Yang kedua, baligh. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Kemudian yang keempat, mampu atau kuasa melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu haid, suci dari haid bagi perempuan. Kemudian yang keenam yaitu menetap atau mukim. Kemudian selanjutnya syarat sah puasa. Seseorang bisa dinyatakan sah puasanya apabila memenuhi beberapa syarat sah puasa. Yang pertama, dia harus seorang muslim atau beragama Islam. Kemudian yang kedua, tamyiz atau mumayyiz, seorang anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang hak atau yang batil. Kemudian yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan khususnya. Kemudian selanjutnya yaitu bukan pada hari-hari yang dilarang berpuasa atau bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Anak-anakku sekalian, dalam melaksanakan ibadah puasa ada rukun yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu niat. Niat di dalam hati atau niat sengaja melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat dalam melaksanakan ibadah puasa wajib dan sunnah. Ketika hendak melaksanakan ibadah puasa wajib, maka mengucapkan atau berniat melaksanakan ibadah puasa wajib dilaksanakan sebelum terbit fajar. Sementara berniat untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah boleh
dilaksanakan ketika setelah terbit fajar. Namun dengan syarat kita belum melaksanakan atau belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya yaitu amalan-amalan sunnah pada waktu berpuasa. Dalam melaksanakan ibadah puasa, selain ada wajib melaksanakan ibadah puasa, ada amal-amal yang sunnah yang baik untuk dilaksanakan. Yang pertama yaitu sahur. Kemudian yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Selanjutnya memberikan buka puasa atau iftarus shaim. Kemudian selanjutnya meninggalkan hal-hal yang mengurangi nilai puasa seperti berdusta, adu domba, merupi, dan lain sebagainya. Kemudian amal sunnah berikutnya yaitu memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Anak-anakku sekalian, selain hal-hal yang sunnah dilakukan ketika kita berpuasa, ada beberapa tindakan-tindakan yang makruh dilaksanakan ketika kita berpuasa. Yang pertama yaitu berkumur-kumur. Kemudian yang kedua menggosok gigi atau sikat gigi. Kemudian yang ketiga mencicipi makanan meskipun tidak terpulang. Kemudian yang keempat memperbanyak tidur. Dan yang kelima berkam atau disuntik. Kemudian selanjutnya adalah perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Yang pertama pasti makan, minum. Kemudian yang kedua murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu jima. Terus keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian keluar air mani. Selanjutnya merubah niat puasa. Kemudian yang terakhir yaitu hilang akal. Baiklah anak-anakku semuanya, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Dan tugas anak-anakku adalah silahkan anak-anakku mencari hikmah puasa, kemudian dituliskan di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan di link yang sudah disediakan. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.